Pemirsa TVNU, kali ini saya bersama Kang Arif Rosyid Hasan, salah satu pengurus dari LPBI, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita akan bincang-bincang jauh juga nih sama Kang Arif ya mengenai mungkin terkait perspektif ekologi spiritual ya Kang Arif ya. Aman. Oke Kang Arif nih, di awal aku pengen ngajak Kang Arif untuk diskusi ya mengenai fenomena bahwa di Indonesia hari ini kan kita mayoritas masyarakatnya Muslim. Kemudian di Islam juga kita sudah secara tegas bicara soal kewajiban merawat lingkungan, merawat alam. Tapi kenapa ya Kang Arif gitu ya, faktanya kita seolah-olah gitu ya masyarakat Muslim ini masih tertinggal dari negara-negara lain, contohnya misal Jepang yang begitu disiplin, yang tertib dengan lingkungan gitu ya. Apa sih yang menyebabkan hal itu menurut Kang Arif sendiri? Iya, jadi makanya gagasan besarnya Gus Yahya ya, Ketum PBNU ketika 1 abad NU itu merawat jagat, membangun peradaban. Karena ini tentu hasil refleksi beliau setelah melihat fenomena yang tadi Mbak Resti sampaikan ya, bahwa kita mayoritas Muslim tapi kesadaran terhadap lingkungan kita masih sangat lemah gitu ya. Makanya gagasan 1 abad NU merawat jagat, membangun peradaban ini saya kira adalah game changer ya, breakthrough yang dilakukan Gus Yahya sejak awal beliau menjabat sebagai Ketum PBNU, karena diharapkan ke depan setelah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini mengalami bencana dan segala macam. Kemudian di saat yang bersamaan tadi Mbak Resti sampaikan ya, negara di luar sana sudah punya kesadaran lebih awal. Sebenarnya juga di banyak diskusi yang ada, mereka itu baru sadar ketika mereka sudah selesai sebenarnya mengeksploitasi juga alamnya gitu. Makanya mudah-mudahan ya dengan gagasan besarnya Gus Yahya ini, Indonesia ini nggak terlambat gitu, karena kita tahu bersama gagasan spiritual ekologi itu yang muncul ya setelah forum Religion 20 setelah 1 abad itu kan, itu punya spektrum yang luas. Dan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU juga sebagai organisasi Muslim terbesar saya kira di dunia ini, itu mengajak lintas agama untuk punya kesadaran yang sama ya, tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk membangun peradaban di dunia. Dan kan kita tahu bersama tadi ke depan umat Islam ini terbesar ya di antara umat beragama yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan gagasan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU ya, oleh Kang Aceh sebagai Ketua LPBI PBNU ini bisa mendorong kesadaran bersama umat manusia, tidak hanya umat Muslim saya kira, untuk bersama-sama menjaga atau merawat jagat, membangun peradaban itu. Baik, luar biasa sekali ya pemirsa TVNU. Kang Arif, kalau kita lihat ya mengenai kesadaran Muslim terkait lingkungan, kita sebutlah di NU itu terkenal dengan istilah ekologi spiritual, konsep ideal ya. Bagaimana sebetulnya implementasinya sih dari Nahdlatul Ulama? Apakah tadi mungkin kita lihat ada agenda ruatan ya di awal tuh ya Kang Arif, itu apakah bagian dari salah satu implementasi ekologi spiritual atau seperti apa konsep yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama Kang Arif? Jadi kurang lebih ya, ekologi spiritual ini bagaimana kesadaran spiritual atau kesadaran beragama kita itu punya konsekuensi terhadap bagaimana hubungan manusia terhadap alam atau terhadap lingkungannya. Nah, ini kan problem tadi kan disampaikan Mbak Resti di awal, bahwa kesadaran itu yang sebenarnya belum utuh itu ada di umat Muslim maupun umat beragama ya yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan LPBNU ini juga berkat arahan Ketum PBNU Gus Yahya. Suatu waktu kami dipanggil di rumah beliau dan diminta sebagai tulang punggung lah untuk menyukseskan gagasan besar ekologi spiritual ini. Akhirnya setelah itu kegiatan-kegiatan yang LPBI NU lakukan itu selalu punya dampak secara ekologi ya. Misalnya setiap acara kita pasti akan ada penanaman pohon misalnya. Kemudian pelatihan terhadap atau literasi terhadap penanggulangan atau mitigasi bencana ya. Kemudian bagaimana misalnya di pesantren ya, sewaktu itu kita buat santri penggerak lingkungan. Jadi
gerakan-gerakan yang seperti itulah yang sebenarnya pengen LPBNU lakukan ya, sebagai tulang punggung Nahdlatul Ulama untuk menyukseskan agenda spiritual ekologi atau ekologi spiritual ini. Nah, tadi subuh itu sebenarnya ya ini aja refleksi ya, atau ruatan tadi ya, atau kajian lah ya terkait bagaimana tugas LPBNU itu sebagai organisasi yang tidak lagi hanya sekedar bicara hal-hal yang sifatnya transenden ya ke Tuhan, tapi kita juga harus punya kesadaran hubungan Tuhan itu punya korelasi dengan hubungan sesama manusia dan sesama lingkungan kita. Nah, itulah yang sebenarnya harus utuh di dalam jiwa kita semua ya sebagai umat manusia gitu. Luar biasa banget nih pemirsa TVNU. Berarti kita harus punya hubungan horizontal dan vertikal ya Kang Arif ya. Luar biasa. Ini yang kadang harus seimbang. Kadang kita lupa notice ya. Begitu ngelihat rumput injak aja. Padahal itu kan salah satu menjaga spiritual ekologis kita terkait lingkungan gitu, menjaga alam. Selanjutnya Kang Arif mungkin bisa sampaikan ke pemirsa TVNU ya mengenai tadi agenda di subuh. Kang Arif ini pemirsa mengisi agenda tausiah lah kita sampaikan gitu ya, mengenai soal perspektif fikih lingkungan secara sederhana atau secara ringkas mungkin bisa sampaikan ke pemirsa TVNU ini konsepnya seperti apa sih dari konsep fikih lingkungan Kang Arif? Jadi makanya fikih lingkungan ini kan sebelumnya juga disampaikan oleh Kiai Haji Ali Yafi ya, bahkan punya buku sendiri itu. Dan Gus Yahya juga menyampaikan bahwa sebenarnya inti dari fikih lingkungan ini kita mesti punya kesadaran bahwa manusia itu tidak boleh lagi mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tapi manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai khalifatun fil ard, itu harus menjaga dan merawat bumi. Nah, ini kan yang kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang orang melihat alam ini sebagai objek eksploitasi aja. Lupa dia bahwa apa yang terjadi di alam ini ya, bencana, banjir dan lain-lain itu adalah konsekuensi ketika kita tidak berlaku adil terhadap alam. Jadi keseimbangan ini yang saya kira mungkin perlu terus kita gaungkan ya, sehingga ke depan kita Indonesia ini sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini bisa lebih maju dan bisa menjadi contoh sebagai pusat peradaban Islam di dunia. Biasa sekali pemirsa TVNU ya. Baik Kang Arif, semoga kegiatan dari LPBI ini ya sampai tanggal berapa ya? 25 teman-teman ya, 25 Mei 2023, dan ini adalah hari kedua ya Kang Arif ya. Nah pemirsa, kalau kita lihat juga ini agendanya hari ini sedang ada simulasi bencana ya Kang Arif. Rencana akan turun atau bagaimana Kang Arif? Ya, ini teman-teman bakalan latihan ya, bagaimana penanggulangan bencana, bagaimana memitigasi dan bagaimana pasca bencananya nanti gitu. Terakhir, apa sih pesan, harapan dan Kang Arif sendiri mengenai agenda kedua LPBI hari ini nih, di hari kedua ini? Jadi tentu kita berharap ya dengan kegiatan yang seperti ini dan nanti disiarkan ya dengan baik oleh TVNU, seluruh Nahdiyin ya, kita punya tanggung jawab bersama untuk menyukseskan tentu agenda besar dari Ketum PBNU Gus Yahya dalam hal ini. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa tugas kita sebagai manusia untuk menjaga atau merawat bumi ini adalah tugas kita dan menjadi tanggung jawab kita, sehingga keseimbangan kita terhadap alam, keadilan kita dalam bersikap itulah yang akan merawat jagat dan membangun peradaban. Sekali baik, terima kasih Kang Arif atas waktunya. Pemirsa TVNU jangan kemana-mana karena nanti kita akan terus melaporkan bagaimana keseruan kegiatan LPBI PBNU hari ini di eventnya apel siaga dan juga jambore relawan LPBI Nahdlatul Ulama.